Mari bersama kita mendengarkan sambutan. Kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Jasmani MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping SMA Diponegoro Tumpang, yang kami banggakan seluruh siswa baru SMA Diponegoro Tumpang tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama mengikuti Zoom MPLS jarak jauh. Alhamdulillah persiapannya sudah terlaksana. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya keluarga besar SMA Diponegoro Tumpang. Bapak Ibu pendamping dan anak-anakku sekalian yang kami hormati, mari kegiatan ini kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Walaupun di suasana pandemi, kita tetap yakin dan percaya kegiatan ini akan berlangsung dengan baik dan terlaksana meskipun dengan suasana lewat Zoom jarak jauh. Tapi tidak apa-apa, nggak mengurangi arti dan makna. Untuk itu kami atas nama keluarga besar SMA Diponegoro Tumpang ini menyampaikan terima kasih kepada segenap panitia MPLS yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan ini harapannya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat khususnya pada peserta didik siswa baru SMA Diponegoro Tumpang tahun ajaran 2021-2022. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tujuan MPLS ini memang sudah tergariskan, jadi untuk mengenalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan di SMA Diponegoro Tumpang. Mulai dari visi dan misinya, kemudian ada materi-materi lebih teknis lagi, baik itu kurikulum, kemudian tata tertib, tata krama siswa, dan pengenalan lingkungan secara fisik maupun non-fisik. Untuk itulah kepada siswa baru saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung di SMA Diponegoro Tumpang ini, yang mana kalian secara resmi sudah tercatat dan tergabung di SMA Diponegoro Tumpang. Dan kalian sudah tepat memilih di SMA Diponegoro Tumpang ini. Karena dengan segala program yang sudah tercanangkan dari visinya, antara lain berakhlak mulia, terampil dengan didasarkan iman dan takwa. Ini harapannya anak-anak akan terbentuk penguasaan iptek dan iptak serta terampil dengan penguasaan keterampilan yang nantinya melalui program double track-nya SMA Diponegoro juga ada program bersekolah sak ngajine.
Nah, ini luar biasa sekali. Untuk itulah nanti ada keseimbangan antara akademis dan non akademis, sehingga kalian nanti mampu ya mewujudkan ya, keterampilan dan keilmuan yang seimbang, termasuk fit dunya wal akhirah. Anak-anakku sekalian, saya ambil contoh untuk program double track ini akan membentuk karakter yang terampil. Kemudian juga program sekolah sak ngajine. Jadi kan akeh tak guru iki tak titip mungkin yang larang lek nang sampean. harapkan ya kalian ikuti dengan baik selama MPLS ini berlangsung dengan sungguh-sungguh, yang harapannya nanti kalian akan cepat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan segala ketentuan yang berlaku di SMA di Penegoro Tumpang ini. Ya. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih, selamat ber-MPLS, selamat bergabung jadi keluarga besar SMA di Penegoro Tumpang yang memiliki visi SMA maju bersama, hebat semua, dan dengan jargon SMA di Ponorogo lebih bisa lebih. Itulah jargon yang akan terus ya kalian kuasai dan kalian kembangkan, yang mudah-mudahan di SMA di Ponorogo Tumpang ini eksis untuk melaksanakan program-programnya yang akan kalian ikuti semua selama belajar di SMA di Ponorogo Tumpang tersebut. Saya kira demikian sebagai pengantar dan pembukaan dalam MPLS kali ini. Dan sekali lagi selamat pada anak-anakku sebagai siswa baru untuk memasuki lembaga pendidikan yang lebih tinggi, wajib belajar 12 tahun, yang mana akan kalian ikuti dengan segala visi dan misinya, dan segala moto dan jargonnya tadi, sehingga kalian nanti akan memiliki SDM yang unggul, yang mana SMA akan cepat beradaptasi di dunia kerja. Ya, karena kalian mendapatkan bekal ilmu umum, juga akan kita lengkapi dengan program vokasi, kejuruan, dengan double track-nya, juga bersekolah, ngaji, dadi siji. Selamat bergabung sekali lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. MPLS SMA di Ponorogo Tumpang tahun ajaran 2021-2022 secara resmi pagi ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Sambutan saya demikian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk berikutnya para peserta, mari bersama kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ayu. Berikut sambutannya. Halo, Rek. Halo.
Pak, videonya nge-frame. Anggota Sing jenenge Josi. terima kasih untuk video yang akan dikirim share ke masing-masing. Yang pasti kegiatan ini telah dibuka oleh teman-teman ya. Sekarang juga kegiatan siapkan laptopnya dan alat tulisnya. Kita akan memasuki 3 materi yang masing-masing akan disampaikan 15 menit, 10 sampai 15 menit, sehingga para peserta pertama ya jangan lupa untuk mute mikrofonnya di handphone masing-masing. Sebelah kiri bawah ada mute sehingga tidak terdengar oleh peserta yang lain, karena satu suara sekecil apapun akan terdengar oleh 200 lebih peserta yang ikut di Zoom ini. Dan Zoom ini akan direcord, akan direkam, sehingga nanti apapun yang terjadi akan terekam melalui video sekolah. Baik, para peserta semuanya, kita mulai. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Mohon izin Pak Tet, sebelum dimulai. Untuk siswa, mohon diperhatikan ya, karena ini sudah direkod sejak awal Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan, maka jika ada sesuatu, maka namanya akan terdeteksi. Bagi siapa yang coba-coba, maka nanti namanya sudah muncul di data pelanggaran. Dalam artian, yang coba-coba. Monggo, bisa dilanjut. Oke, terima kasih para peserta, baik di rumah maupun di sekolah dimanapun berada. Selama materi dicatat, disimak poinnya saja, tidak harus setiap kata dan kalimat dari yang disampaikan oleh narasumber, oleh guru itu harus ditulis ya, tapi cukup yang penting-penting saja. Nah, penyampaian materi hanya sebentar, ya, inti pokoknya saja. Nanti yang lebih lengkap akan di-share melalui grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Nah, di situ nanti akan di-share PPT atau PDF atau video yang harus ditonton lagi, gitu ya. Jadi tidak cukup hanya melalui Zoom meeting ini, itu hanya pengantar materi saja. Nanti berikutnya peserta harus melihat langsung melalui grupnya masing-masing, baca kembali. Ya. Saya share screen untuk materi yang pertama.
Ya, sudah akan muncul materi mengenai tata tertib siswa SMA di Pondok Tumpang. Jadi materi ini nanti sebetulnya sangat banyak, ada 65 halaman. Di situ ada beberapa hal yang harus dibaca oleh calon siswa SMA di Pondok Tumpang. Ini adalah tata tertib baik ketika saat offline, tatap muka maupun pembelajaran online sekalipun. Ya, tetap berlaku. Kenapa harus ada tata tertib? Karena kita ini, para peserta didik itu sekolah diberikan pendidikan untuk bisa menghadapi kehidupan kenyataan yang ada di masyarakat. Ya. Jadi tata tertib itu tujuannya bukan untuk memberikan hukuman, bukan untuk memberikan sanksi, tetapi memberikan pembelajaran pendidikan mengenai konsekuensi. Jika kita melakukan sesuatu hal itu ada dampaknya. Seluruh hal yang kita lakukan ada dampaknya. Karena sebetulnya setiap murid, setiap manusia itu memiliki kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kita tidak bisa hidup sebebas-bebasnya karena ada orang lain di sekitar kita yang juga harus dijaga. Tata tertib sekolah tujuannya adalah untuk mendidik para murid itu ketika saat hidup nanti bahwa hidup itu ada tata tertib, bahwa hidup itu ada hukum, ada undang-undang, ada peraturan di masyarakat, yang ada sanksi, yang ada hukumannya. Ya. Sehingga sebetulnya kalau di sekolah itu bukan tentang hukumannya, tapi bagaimana mendidik para siswa supaya nanti kalau jadi masyarakat tidak kaget. Oh ternyata ada tata tertib. Oh di sini ada aturan kehidupan, ada norma, ada nilai. Yang kalau di masyarakat itu tidak dilaksanakan, maka akan ada akibatnya. Begitu ya. Nah, jadi itu tujuan tata tertib siswa. Nah, di sini mewakili banyak hukum atau norma-norma yang ada di masyarakat, tentunya pasti akan dilarang di sekolah. Ketika saat para siswa itu 3 tahun di SMA di Pondok Tumpang, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan, jangan sampai dilakukan. Yang kedua, saya sampaikan dengan tegas bahwa tata tertib itu mudah, justru melakukannya mudah. Kenapa? Karena tata tertib itu intinya adalah cukup tidak melakukan apa yang dilarang. Jadi cukup meninggalkan saja, tidak perlu tenaga, tidak perlu energi sama sekali, karena hanya meninggalkan saja, tidak perlu dilakukan. Seperti kalau kita dilarang untuk membolos, maka kan cukup tidak membolos, gitu ya, cukup masuk. Nah, di sini banyak yang harus diperhatikan ya. Saya lanjutkan. Itu berikutnya tujuannya adalah untuk membentuk para peserta ini memiliki karakter ya. Karakter di situ ada banyak karakter ya. Jadi manusia yang bagus itu dia selama belajar itu harus melakukan 4 olah. Menurut Bapak Pendidikan Nasional di Ajar Dewantara ada olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olah raga. Ini dibelajarkan di sekolah semua ya. Olah hati atau etika. Bagaimana punya etika, sopan santun dan seterusnya. Olah pikir ya. Pikirannya, kecerdasannya, wawasannya itu diasah. Itu fungsinya sekolah. Kalau antara yang sekolah dengan yang tidak sekolah kok sama saja, berarti sama dengan tidak sekolah. Jadi sekolah itu mengolah pikir, bagaimana berpikir, digunakan karunia Tuhan yang paling luar biasa adalah pikiran kita, otak kita, dengan miliaran lebih saraf yang bisa untuk mengolah informasi. Kemudian olah karsa, estetika ya, seni budaya. Jadi bagaimana kita memiliki nilai-nilai keindahan dalam kehidupan, kebahagiaan dan keindahan. Dan yang terakhir olahraga, kinestetik, praktek, termasuk pelajaran olahraga, termasuk keterampilan ya. Jadi keempat inilah untuk membentuk para peserta didik di SMA di Pondok Tumpang ini untuk menjadi karakter-karakter, 5 karakter atau nilai utama. Itu ada 5 ya. Karakter itu banyak sekali, tapi yang bulat paling kanan inilah yang diutamakan. Yang pertama jadi religius. Makanya ada program sekolah ngaji dan dididik. Di situ para peserta didik, kalian semuanya akan dididik dengan pembelajaran Al-Quran, sehingga nanti kalau lulus itu bukan hanya bisa ngaji, tapi juga bisa jadi guru ngaji, bahkan ketika saat lulus dari SMA di Pondok Tumpang. Kemudian ada karakter nasionalis, kita tanah air, kebangsaan, ada karakter mandiri, ya mandiri bisa melakukan sendiri segala sesuatu itu. Memang butuh bantuan kadang-kadang, tapi
seterusnya itu bisa mandiri. Termasuk melakukan Zoom meeting seperti ini kan awalnya tidak bisa. Ketika sudah sering kali diajarkan maka bisa mandiri. Gotong royong ya, bekerja sama, dan yang terakhir adalah integritas. Integritas itu termasuk kejujuran, gitu ya. Baik, untuk mempersingkat, saya berikan, nah ini ada beberapa jenis-jenis pelanggaran yang tadi saya sampaikan dilarang. Ini nanti para peserta membaca lengkapnya di grup WA ya. Tidak saya jelaskan satu persatu di sini, banyak. Pelanggaran itu, nah, yang pertama harus diketahui setiap pelanggaran itu mengandung apa yang dilarang, yang paling atas ya. Contohnya terbukti menikah, itu contohnya, baik sah maupun syirik ya. Ini kan berlaku offline maupun online ya. Walaupun online juga kalau terbukti menikah, maka di sini ada poin pelanggaran sebelah kanan. Ya. Poin pelanggarannya 70. 70 ini poin pelanggaran paling tinggi, 70. Ya. Jadi kalau terbukti menikah. Ada juga yang di bawahnya, membawa, mengkonsumsi, dan mengedarkan obat-obatan terlarang. Membawa saja, apalagi mengkonsumsi. Ini poinnya 50. Ya. 50 ini juga termasuk sangat tinggi. Nanti ada sanksi yang saya jelaskan. Ya. Berapa poin maksimal yang harus yang boleh dilanggar gitu ya. Nah, membawa termasuk mengkonsumsi narkotika misalnya. Pak, kok apa tahu saya membawa? Oh, nanti dicoba saja, pasti tahu ya. Melakukan tindak kriminal pidana yang berhubungan dengan pihak berwajib. Nah, itu juga poin 5 dan seterusnya, itu banyak sekali. Ya, nanti para peserta membaca sampai yang poinnya hanya 2 gitu ya. Hanya ada 2 poin itu ada. Yang poinnya kecil gitu ya. Misalnya ini ada memakai jaket, sweater, ini ada, itu ini poinnya hanya 2. Nah itu banyak saya scroll ya. Nah, karena tidak ada alasan memakai jaket ya. Nah itu juga poinnya hanya 2 ya. Tapi kalau sudah sering tiap hari pakai jaket, 2 kali ini. Berikutnya ada aturan-aturan tambahan ya. Yang pertama, siswa yang punya panjang, rambutnya tidak sesuai aturan, gitu ya, tidak ganteng, tidak wis ya. Nah, itu nanti kalau sudah masuk ya, ada tindakan langsung oleh petugas tim tata tertib. Nggak langsung dipotong, tidak, biasanya diingatkan dulu, gitu ya. Potongannya ganteng dulu, kalau sudah diingatkan 3 kali, 2-3 kali nggak bisa, ya baru dipotongkan di sekolah gratis, nggak bayar. Ya kalau mau langsung nggak bayar juga nggak apa-apa, langsung ke sekolah. Kemudian siswa yang seragamnya tidak sesuai ketentuan, nah itu juga ada nanti. Siswa yang mengaktifkan HP pada jam berlangsung, jam pelajaran berlangsung, nah HP-nya disita. Ya. Kalau tidak ada hubungannya dengan pembelajaran ya, kalau ada hubungannya nggak apa-apa. Jadi misalkan nanti bawa HP, kalau gurunya memang meminta bawa HP, kita pembelajaran pakai HP boleh. Tapi kalau tiba-tiba gurunya sedang menjelaskan, sedang ada pembelajaran, HP-nya kok ternyata dibawa, berbunyi, lah itu baru pelanggaran. Tidak bikin kelas dan sebagainya. Ini baca ya, nanti dibaca di situ. Ada ketentuan-ketentuan khusus juga ya. Jadi jika diperlukan, sekolah itu boleh melakukan tes urin gitu ya. Tiba-tiba untuk mengecek apakah ini pemakaian narkotika atau tidak dan seterusnya. Peserta mungkin Pak, dulunya bagaimana kalau saya pernah Pak waktu beli pil kecil-kecil misalnya ya. Nah, nanti kalau SMA ya harus dihentikan ya. Nah itu berbahaya sekali. Itu kalau sampai dilanjutkan terus bisa sampai poin paling tinggi dan itu harus dikembalikan ke Nah ini beberapa ketentuan khusus ya. Berikut untuk bagaimana poin-poinnya, lah ini saya jelaskan poin-poin pelanggarannya, sanksi pelanggaran tata tertib. Nah, oke. Sanksi pelanggaran tata tertib itu ada yang kalau pelanggarnya poinnya masih 2 sampai 9 itu teguran lisan. Kalau misalkan masih terlambat 1 kali, masih pakai jaket tadi itu ya kan poinnya hanya 2, itu teguran lisan. Kalau sudah poinnya naik, ya, kok terus saja melanggar 10 sampai 15, maka orang tua akan dipanggil. Ya, wali muridnya akan dipanggil, pembinaan bersama wali kelas dan bimbingan konseling. Nah, siswanya dibina,
orang tuanya dipanggil. Nggak apa-apa ya, orang tua dipanggil nggak ada masalah ya. Jadi biasa saja. 16 sampai 25 orang tua dipanggil lagi. Jadi kalau nambah gitu ya, sudah melanggar 15 di poin catatannya kok nambah lagi 16, nambah lagi jadi 25. Ini orang tua dipanggil lagi, jadi 2 kali dipanggil ya. Kemudian surat pernyataan. Kalau yang tadi kan tidak pakai surat pernyataan, sekarang pakai surat pernyataan, pakai materai. Pembinaan dan perjanjian perubahan sikap. Ini bukan perjanjian biasa ya. Perjanjian perubahan sikap ini betul-betul nanti harus dilakukan, nanti akan dipantau. Jadi akan ada tugas-tugas untuk menguatkan sikap yang baik. Jadi bukan hanya perjanjian, tanda tangan, bukan ya. Kemudian kalau masih nambah lagi 26 sampai 49, nah ini surat pernyataannya pakai materai. Sekarang materai naik ya. Dipakai materai yang di bawah 10.000 gitu ya. Nah, kemudian pembinaan tetap, perjanjian juga tetap. Kalau masih 50 sampai 70 masih nambah terus ya, baru orang tua dipanggil lagi untuk yang ke 4 kalinya ya. Surat pernyataannya nambah menjadi 10.000. 6.000 itu kalau sekarang kan naik ya. Materai itu enggak ada 6.000 sehingga 10.000. Pembinaan, orang tua mengisi surat pernyataan kesempatan terakhir. Nah, misalkan para siswa itu kok tiba-tiba langsung 70, kayak makin narkobanya langsung 50, berarti langsung ini ya. Jadi tidak berutut atau terbukti menikah ya. Maka langsung 70 kan, berarti langsung ini. Ada yang langsung 70 ya, langsung dikembalikan ke orang tua ya. Gitu ya. Biasanya melalui konferensi kasus. Konferensi kasus itu pertemuan ya, kepala sekolah, orang tua, wali kelas, BK, kesiswaan, nanti memutuskan apakah anak ini akan dikembalikan ke orang tua atau bagaimana. Yang biasanya dikembalikan ke orang tua. Dikembalikan ke orang tua itu bahasa lainnya adalah dilupakan. Ya. Saya kira itu ya. Jadi ini adik-adik peserta, para murid semuanya diperhatikan betul bagaimana menjadi peserta didik yang taat terhadap peraturan. Ini bukan untuk ditakuti ya, kan ini untuk menjaga para murid, para peserta didik itu hidup yang baik itu bagaimana. Dan mudah semuanya, tinggal tidak melakukan, itu saja ya. Tinggal menjauhi apa yang dilarang. Itulah kata tertib. Kalau yang online ya tentunya menyesuaikan ketika saat daring ya. Misalnya keterlambatan, kalau terlambat masuk tatap muka kan ya pagi itu ada terlambat. Biasanya kalau terlambat itu diberikan konsekuensi membaca surat Yasin, itu saja ya. Kemudian ada poinnya dicatat di buku pelanggaran poin. Nah, kalau online bagaimana ya, berarti terlambat ketika saat pertemuan online ya, nanti guru akan melaporkan. Oke. Nah, ingat bahwa poin pelanggaran itu akumulatif ya. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi misalkan begini, kelas 10 itu punya tabungan poin 20 misalnya. Nah, kelas 11 itu 20-nya masih ada, enggak terhapus. Walaupun naik ke kelas 11 gitu ya. Jadi tetap kalau kelas 11 melanggar lagi ya poinnya ketambah terus. Oke. Dan yang terakhir, penyampaian dari saya, nanti kalau kurang saya tambahkan di akhir sekali ini karena waktunya terbatas 10-15 menit. Yang terakhir adalah ketentuan seragam ya. Para peserta didik pastikan bahwa seragam yang dipakai itu sesuai ketika saat tatap muka. Nah, ketika saat online, ketika saat Zoom meeting itu juga ada aturan-aturan nanti ya, ketika saat mata pelajaran tertentu ada pelajaran yang pakai Zoom atau Google Meet, nanti disiapkan seperti itu juga harus siap dengan seragam. Ya, walaupun di rumah pakai seragam, gitu ya. Walaupun atasannya saja ya, tapi diupayakan yang nampak di dalam layar itu nanti kalau online ya harus sesuai seragamnya, sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Biasanya kalau di hari aktif ya ada yang Zoom meeting, ada yang Google Meeting, maka harus pakai seragam walaupun di rumahnya masing-masing ya. Oke, itu seragamnya. Adik-adik segera dijahitkan ya. Diupayakan nanti para peserta didik ini nanti jadwalnya 5 hari ini MPLS, nanti setelah itu ada kegiatan tes psikologi, kira-kira masuknya ada nanti tes-tes yang lain ya, termasuk tes Al-Quran, ini sampai di mana, gitu ya. Tes Al-Quran nanti tidak ada masalah, misalkan saya tidak bisa sama sekali, tidak ada masalah. Ya. Nah, tujuan sekolah di SMA Diponegoro itu bagi yang tidak bisa dibuat bisa ya, bukan yang tidak bisa dimarahi tidak. Jadi
misalkan nanti ada tes Al-Quran kok tidak bisa, yang aku saja tidak ada masalah ya, nanti di sini diajari sampai bisa, nggak ada masalah. Nah kemudian nanti setelah itu kurang lebih awal Agustus ini ada pembelajarannya. Semoga saja bisa segera untuk tetap buka walaupun terbatas ya. Kalau 2 minggu pertama ini kelas 10 masih daring ya. Jadi diikuti terus di WhatsApp itu daring, MPLS maupun seminggu pertama itu daring. Atau kalau tatap muka ya bergantian nanti menyesuaikan jadwal. Oke, terima kasih itu dulu dari saya. Berikutnya nanti ada materi tentang peminatan ya, peminatan dan struktur kurikulum. Jadi akan menjelaskan Ibu Pakar Kurikulum dan Bimbingan Konseling, dengarkan dengan baik-baik karena nanti penjelasan tentang garis besar. Saya di SMA di Pondok Tupang ini belajar apa saja sih, gitu ya? Pelajarannya apa saja, apa sama dengan di SMP, apa bagaimana ya, atau lebih banyak, atau ada pelajaran baru di SMA di Pondok Tupang ini diajari apa saja. Nah itu dengarkan dengan baik-baik. Ada juga namanya peminatan. Nah, bagaimana memilih peminatan atau penjurusan? Di SMA itu penjurusan utamanya adalah IPA, IPS, dan bahasa. Ya, itu penjurusan utama. Selain itu nanti kalian akan diberikan pilihan double track dan ekskul. Tapi penjurusan utama untuk membagi siswa menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang memilih peminatan IPA, IPS, atau bahasa. Ini dipilih. Nah, silakan nanti didengarkan dengan baik gimana sih cara saya memilih supaya tidak keliru. Nah, bagaimana nanti sekolah menentukan saya ini masuk IPA, IPS, atau bahasa. Nah, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Aka Kurikulum dan nanti Ibu Bimbingan. Yang pertama kepada Ibu Enda Sri Wulan selaku Aka Kurikulum, kami persilakan Mas Dharma untuk mengatur sensitif saya di off dan digantikan dengan nanti Ibu Enda. Beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebentar Bu Enda. Ngapunten. Perhatikan seluruh siswa jika menjawab salam tidak perlu dengan menyalakan mic, nanti akan menjadikan feedback. Begitu juga yang lainnya jangan sampai membuat suara-suara yang tidak perlu. Daftar namanya tercantum di sini. Oke, mohon diperhatikan biar yang temannya mengikuti dengan nyaman. Terima kasih. Berikut saya sebagai pembantu Bapak Kepala Sekolah di bidang kurikulum akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum. Perlu anak-anak perhatikan bahwa di sekolah kita SMA di Ponorogo Tupang itu terdapat 3 jurusan seperti yang disampaikan oleh Bapak Teguh sebelum saya tadi ya, ada 3 jurusan yaitu jurusan bahasa atau ilmu
budaya, kemudian jurusan MIPA, dan jurusan IPS. Perlu kalian ketahui juga bahwa masing-masing jurusan ini akan mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi tidak ada satu jurusan yang diistimewakan. Ya, jadi masing-masing mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, untuk penjurusannya kapan? Nah, ini nanti setelah MPLS sekolah akan melaksanakan psikotes. Nah, di mana di situ nanti kalian bisa menentukan atau dibantu oleh guru BK, pendamping BK ya, itu akan membantu kalian untuk menentukan penjurusan. Apakah nanti kalian berminat di bahasa, di MIPA maupun di IPS, gitu ya. Nah, untuk struktur kurikulum, nah struktur kurikulum kalian lihat yang alokasi waktu belajar per minggu. Nah, alokasi waktu belajar per minggu ini nanti ada 20 mata pelajaran setiap minggunya yang wajib kalian laksanakan jika nanti kalian lolos dari MPLS ini dan bisa menjadi siswa baru SMA di Ponorogo Kupang. Ya, ada 20 mata pelajaran. Ada kelompok A wajib ini yang menentukan adalah pemerintah pusat. Ya, ada pendidikan agama dan budi pekerti 1 minggunya 3 jam. Kemudian PKN 1 minggunya pelaksanaannya 2 jam. Bahasa Indonesia 4 jam, kemudian matematika inti ya itu 4 jam, kemudian sejarah Indonesia 2 jam dan bahasa Inggris 2 jam. Kemudian yang berikutnya ada kelompok B wajib. Kelompok B wajib ini itu diatur juga oleh pemerintah pusat, tapi pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah. Tapi untuk waktunya ini yang menentukan adalah pemerintah pusat. Yang pertama adalah seni budaya, dan kebetulan seni budaya di sekolah kita ini adalah seni lukis. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu 1 minggunya 3 jam. Kemudian prakarya dan kewirausahaan. Nah, ini nanti 1 minggunya 2 jam. Kemudian muloknya kita menggunakan bahasa Jawa karena mayoritas masyarakat di sekitar SMA di Ponorogo Kupang ini yang meliputi wilayah Kupang, Pacinan, Japung, Pakis, dan Poncokusumo menggunakan bahasa Jawa. Ya. Kemudian ada tambahan mulok aswaja ahlussunnah wal jamaah. Ini karena memang sekolah kita bernafaskan Islam dan Nahdlatul Ulama. Kemudian ini yang menjadi andalan di sekolah kita adalah muatan lokal keterampilan atau double track. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Teguh tadi, sekolah kita ini menjadi sekolah swasta yang unggul karena kita ini menerapkan kelas keterampilan. Nah, untuk pelaksanaannya kapan? Ya, dalam waktu pelajaran di 1 minggu ini. Nah, ini nanti ada 6 kelas keterampilan yang nanti kalian bisa memilihnya sesuai dengan kemampuan dan bakat kalian. 6 keterampilan itu apa saja? Yang pertama adalah ada kelas tata rias, kedua tata boga,
Kemudian yang ketiga elektronika dan kelistrikan. Kemudian yang keempat adalah sablon grafika. Kemudian yang kelima itu otomotif. Kemudian yang keenam ini nanti ada tambahan juga, ini ada eksibisi tata busana. Ya, nanti kalian bisa memilihnya dari 6 kelas keterampilan ini. Kemudian, ini yang kelompok peminatan. Tadi saya mengatakan baik jurusan bahasa, jurusan MIPA maupun jurusan IPS itu mendapatkan hak yang sama. Nah, untuk kelas 10 ya yang mengambil jurusan bahasa, maka nanti kalian memperoleh pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 1 minggunya 3 jam, kemudian bahasa dan sastra Inggrisnya 3 jam per minggu, kemudian bahasa asingnya kebetulan kita ini mengambil sudah ditentukan mengambil bahasa Jepang. Alhamdulillah nanti 2 guru kita, guru bahasa Jepang ini juga pernah menjalankan pertukaran guru dengan guru Jepang. Ya, ini 1 minggunya 3 jam, kemudian antropologi 3 jam. Ini untuk jurusan bahasa. Sedangkan yang jurusan jurusan MIPA. Jurusan MIPA nanti yang bakat di MIPA ya, matematika ini nanti 3 jam, biologi 3 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam. Sedangkan nanti di jurusan IPS itu ada geografi 3 jam, sejarah 3 jam, sosiologi 3 jam, dan ekonomi 3 jam. Gitu ya. Ini yang peminatan. Inilah yang nanti membedakan kalian mengambil jurusan bahasa, MIPA, ataupun IPS. Sedangkan nanti ada juga kelompok peminatan atau pendalaman. Yang bahasa ini nanti di kelas 10 pendalaman atau lintas minatnya ada ekonomi, kemudian adat, pendalaman nanti bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan yang di sini maaf ya bukan kimia melainkan biologi. Oke, ini biologi. Kemudian yang pendalaman di MIPA itu bahasa dan sastra Inggris, kemudian geografi, dan yang di IPS itu nanti ada bahasa dan sastra Inggris dan bahasa Jerman. Nah, 1 minggunya untuk ekonomi dan bahasa Inggris 2 jam ya, dan bahasa Korea 1 jam, bahasa Mandarin 1 jam, kimia 1 jam. Sedangkan untuk menambah wawasan dan kemampuan kalian dalam teknologi informasi dan komunikasi, kita melaksanakannya penambahannya ada. Kemudian untuk yang berikutnya jadwal karena kita ini masih dalam masa PPKM sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah, sesuai dengan anjuran pemerintah juga, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, SMA di Ponorogo Tumpang ini dalam waktu 2 minggu ke depan, mulai hari ini sampai nanti PPKM berakhir, dan semoga saja berakhirnya di tanggal 20, kita nanti melaksanakan KPM secara daring. Dan semoga saja
situasi di Indonesia ini bisa membaik, maka nanti setelah tanggal 20 Juli kita bisa melaksanakan KBM tatap muka walaupun secara terbatas. Dan untuk jadwal-jadwal nanti itu saya dengan Bapak Ibnu yang membantu saya di bidang kurikulum akan menyampaikan jadwal baik secara daring maupun secara tatap muka. Itu ya anak-anak ya. Dari Bu Enda saya akhiri sampai di sini. Tolong nanti struktur kurikulum itu nanti kalian catat ya, kalian catat dan menjadi kalian catat di buku yang sudah diberikan oleh panitia MPLS. Nah, itu nanti akan menjadi penilaian bagi kami apakah kalian mengikuti MPLS ini dengan baik atau tidak ya. Itu saja dari saya. Semoga situasi pandemi segera berakhir, kalian bisa sukses belajar di SMA Diponegoro Tumpang dan kita tetap diberikan kesehatan secara maksimal. Ingat ya, tetap di rumah, jaga kesehatan, laksanakan sesuai anjuran dari pemerintah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda atas penyampaiannya mengenai struktur kurikulum yang akan para peserta nanti kalau sudah mulai tahun pelajaran baru minggu depan, nah itulah yang pelajaran-pelajaran yang akan didapatkan ya. Banyak pelajaran baru tentunya ya. Itu di SMP tidak ada, di SMA ini kok ada ini. Nah, itu kan harus senang ini, harus tertarik itu apa nanti yang akan diajarkan gitu ya. Berikutnya adalah bagaimana menentukan peminatan. Nah, saya ini MIPA, IPS atau bahasa. Siapa yang menentukan? Nah, diri sendiri atau sekolah? Nah, kita dengarkan pemaparan dari bimbingan konseling kepada Ibu Fauzul untuk menyampaikan. Oke, kita tunggu sambil mempersiapkan untuk pemateri menyiapkan mikrofonnya karena terkendala. Para peserta untuk tidak menggunakan pen ya. Mana masuk ya? Dah? Oh, mute. Tes. Sudah. Sudah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari unit bimbingan dan konseling. Nama saya Bu Fauzul. Saya di unit bimbingan dan konseling bersama rekan saya Bu Oktaviana.
yang akan menemani kalian nanti di kegiatan pembelajaran. Saya melanjutkan dari penjelasan Bu Endah tadi mengenai peminatan yang akan kalian pilih, yaitu peminatan peserta didik. Yang pertama, peminatan itu suatu pengambilan keputusan pilihan dan keputusan oleh peserta didik dalam bidang keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada. Selanjutnya, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Endah selaku kurikulum. Saya hanya mengulang dan menekankan untuk perbedaan di masing-masing jurusan peminatan yang akan kalian pilih. Yang pertama, bahasa dan budaya. Bisa dilihat mapel khas yang akan diterima kalian ketika mengambil jurusan bahasa dan budaya. Selanjutnya, untuk matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, yaitu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Lalu yang IPS, ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Akan tetapi, ketika kalian memilih jurusan, ketika penekanan di mata pelajaran, misal kalian tidak suka dengan matematika atau bahasa Inggris, di semua jurusan yang akan kalian ambil tetap akan menerima pelajaran tersebut karena termasuk di kelompok pembelajaran di kelompok A, yaitu yang umum. Ada matematika, ada sastra, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang akan kalian terima di semua jurusan. Lalu, untuk memilih ketiga jurusan tersebut, ada 3 pertimbangan yang harus kalian pahami, yaitu mata pelajaran yang disenangi. Kalian senangnya di mata pelajaran apa? Misal kalian senangnya di keilmuan IPA, berarti kalian bisa mempertimbangkan untuk masuk di jurusan IPA. Atau kalian lebih suka di ilmu pengetahuan sosial, kalian bisa mengambil di IPS. Dan ketika kalian senang dengan bahasa, bisa mengambil di jurusan bahasa. Selanjutnya, pertimbangan yang selanjutnya yaitu jenis pekerjaan atau jabatan yang dicita-citakan. Kalau sudah punya cita-cita dari sekarang, bisa mempertimbangkan untuk memilih jurusan karena tidak semua jurusan bisa kita lanjutkan untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan yang kita tuju setelah kita menempuh pendidikan di jenjang SMA. Yang selanjutnya yaitu minat studi lanjut ke perguruan tinggi. Kalau sudah punya ancang-ancang mau kuliah, berarti ngambil jurusannya sesuaikan dengan cita-cita yang akan kalian ambil di perguruan tinggi. Misal kalian mau ke kedokteran akan bisa daftar itu cuma dari jurusan MIPA. Atau kalian sudah punya ancang-ancang mau daftar ke TNI, itu berarti ngambilnya dari jurusan MIPA atau IPS. Dan banyak lagi jurusan yang akan dipertimbangkan. Selanjutnya, untuk dasar peminatan, yang pertama, ketika kalian memilih jurusan, yang pertama yaitu pertimbangkan nilai rapot SMP atau MTS. Nanti dilihat dulu, nilai yang paling unggul yang mana. Misal kalian lebih cenderung di pelajaran bahasa. Misal nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lebih unggul daripada nilai matematika, atau nilai fisika, atau nilai ekonomi, geografi, berarti kalian pertimbangkan untuk masuk di bahasa.
Atau kalian lebih unggul di matematika, biologi, fisika, berarti kalian memilihnya bisa dipertimbangkan untuk masuk ke MIPA dan seterusnya. Misal nilainya lebih unggul di geografi, sosiologi, ekonomi, bisa masuk di ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, nilai ujian sekolah SMP atau MTS bisa dilihat di SKHU kalian nilainya lebih tinggi di mata pelajaran apa. Untuk yang selanjutnya, rekom dari guru BK SMP MTS atau rekom dari Bapak Ibu guru pengajar di sekolah. Misal kalian sudah pernah berbincang dengan guru BK atau guru mapel yang lain, kalian ahlinya di pelajaran apa? Kalian lebih unggul di pelajaran apa? Biasanya Bapak Ibu guru di SMP lebih paham untuk mengarahkan. Terus placement test ketika mendaftar di SMA. Nanti beberapa jurusan akan ada placement test. Placement test itu tes untuk masuk ke jurusan yang lebih khas. Misalnya kalau psikotes ini kan umum. Kalau psikotes nanti pelaksanaannya umum, nanti sudah keluar hasil, kita direkomendasikan untuk masuk di jurusan apa, tapi nanti untuk placement test ini penguatan, misal kalian milihnya IPA, nanti ada tes matematika dasar, dan kalau bahasa nanti ada bahasa Inggris dasar juga. Untuk dasar peminatan ini nanti penentuannya tergantung dari yang pertama. Yang pertama adalah minat kalian. Jadi jangan terpaksa karena rapotnya kok kebetulan kok kalian rumongsonya nilainya bagus tapi kalian kok enggak paham atau kurang paham di pelajaran itu, berarti jangan dipaksakan untuk masuk di jurusan itu. Atau nanti misal hasil dari psikotesnya keluar, kalian direkomkan untuk masuk di jurusan apa, tapi kalian tidak ada progres atau tidak ada cita-cita untuk masuk di perguruan tinggi atau punya arah jabatan yang ke arah jurusan tersebut, berarti kalian jangan masuk di jurusan itu. Sesuaikan dengan minat kalian masing-masing. Lalu ini gambaran prospek karir atau profesi untuk peminatan IPA. Untuk yang mau mengambil peminatan IPA, ini ada gambaran ketika kalian nanti arahnya ke jurusan peminatan IPA. Misal kalian mengambil IPA, nanti ada arahnya ke ilmuwan, peneliti IPA tentunya untuk pelajaran-pelajaran yang kalian ambil tadi. Terus ada guru atau dosen atau akademisi tentunya untuk jurusan yang jurusan sesuai yang kalian ambil. Ada lagi arsitek atau yang paling beda dengan jurusan yang lain ini, kalau MIPA kalian bisa mengambil untuk ke kedokteran, misal mau kuliah di kedokteran, berarti mau nggak mau mulai kelas 10 ini sudah memilih di penjurusan IPA. Kalau kedokteran ini tidak bisa diambil dari jurusan yang IPS atau bahasa. Termasuk yang mau ngambil ini polisi atau TNI, apoteker, ini kalau kalian kuliahnya di negeri harus dari jurusan IPA. Termasuk kedokteran. Kalau kedokteran semua ini maupun swasta tetap harus dari jurusan IPA. Lalu yang prospek karir atau profesi untuk peminatan IPS, gambarannya kalian ada yang jadi ilmuwan di bidang IPS, ada akuntan publik, praktisi asuransi, ada hukum, psikologi atau psikiater, dan lain-lain yang serumpun dengan peminatan IPS. Untuk misal kalian sudah ancang-ancang mau daftar TNI atau Polri, berarti kalian milihnya dari MIPA
atau IPS. Selanjutnya dari prospek karir profesi untuk peminatan ilmu budaya dan bahasa. Ilmu budaya dan bahasa, prospek karirnya, gambarannya ada peneliti bidang bahasa dan sastra, ada guru atau dosen bahasa dan sastra. Dan untuk gambaran masuk di perguruan tinggi nantinya kalian masuknya arahnya ke sama dengan yang IPS, yaitu masuk di sosial humaniora, yaitu di ini gambarannya. Kalau sudah dibaca nanti ditentukan kira-kira kalian sudah ada progres mau kuliah atau kerja atau ada arahan mau sekolah dinas kemana, berarti kalian penentuannya mulai dari sekarang karena nantinya dilanjutkan mulai kelas 10 sampai kelas 12 nanti. Dan penentuan kalau kalian masuknya terpaksa, nanti kalian mengikuti pelajaran juga tidak maksimal. Jadi sesuaikan dengan minat kalian masing-masing, jangan ikut-ikut teman. Atau misal kalian tidak punya jurusan yang pas atau masih angen-angen dan tidak nemu, coba dipertimbangkan dan dibicarakan dengan orang tua dulu. Selanjutnya hanya membacakan rangkuman saja. Kemampuan memecahkan masalah sosial, proses, dan sistem adalah keterampilan yang akan paling dicari sebagai keterampilan inti di tempat kerja pada masa mendatang. Lalu kebanyakan pekerjaan akan mengalami perubahan dalam keterampilan. Semoga bisa dipahami ya. Maksudnya semua keterampilan di bidang pekerjaan akan mengalami perubahan. Sedangkan kemampuan memecahkan masalah sosial, proses, dan sistem adalah yang paling dicari ketika nanti kalian melamar pekerjaan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di grup atau nanti Japri untuk pertimbangan peminatan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian tentang peminatan ya. Jadi para peserta nanti punya tugas ini. Ya, hari ini, seminggu ini akan menentukan saya ini akan memilih. Ya, jadi yang memilih siswa dulu ya. Kalian sendiri peminatan MIPA, matematika dan IPA ya. Kemudian IPS atau bahasa. Jadi pilihannya 3 itu. Ya, nanti dipilih sendiri. Saya ini mau MIPA, IPS atau bahasa. Itu nanti selama 3 tahun loh ya, enggak bisa berubah. Misalnya kelas 10 MIPA, waduh gak cocok. Kemudian kelas 11 minta IPS, enggak bisa. Selama 3 tahun ditempuh jurusan itu. Ya, Adenina tadi sudah dijelaskan bagaimana cara memilihnya ya. Nanti para peserta akan mengisi Google Form. Nanti saya share di WA. Pilih apa nih saya, MIPA, IPS atau bahasa. Oke. Berikutnya adalah penyampaian dari Humas mengenai tentang administrasi dan hal-hal yang terkait dengan hubungan dengan masyarakat akan disampaikan oleh Pak Muja dan mungkin nanti Bu Sul. Kami persilakan kepada Pak Muja, monggo. Oke, terima kasih Pak Teguh. Suara saya apakah terdengar? Cek. Mohon izin untuk share screen. Baik, untuk peserta MPLS, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Benar. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, perkenalkan saya Pak Muja. Saya satu tim nanti dengan Bu Sulamia yang juga akan menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan sistem tata usaha dan juga administrasi sekolah, termasuk juga bagian penting saat kita menghadapi orang tua terkait dengan pelayanan humas dan lain-lain. Untuk yang pertama, langsung saja, ini materinya tidak padat, tapi insya Allah langsung to the point di pelayanan yang bisa kalian dapatkan saat nanti punya punya urusan dengan bagian tata usaha ataupun di bagian administrasi sekolah. Yang pertama mungkin lebih baik kita mengenal sedikit tentang tata usaha dan apa itu administrasi sekolah. Nah, yang pertama, tata usaha adalah bagian dari unit pelaksana teknis. Jadi semacam unit tersendiri yang nanti akan memberikan informasi pendidikan dan juga menyimpannya. Kemudian apa yang diperlukan, fokusnya ada di bagian data dan arsip. Nanti bagian tata usaha akan lebih banyak meminta kalian untuk menyediakan data dan juga arsip yang diperlukan untuk pemenuhan data-data induk dan lain-lain. Kemudian di bagian administrasi sekolah, sebenarnya secara poin besar nanti akan ada 8, tapi yang kita fokuskan hari ini adalah terkait dengan administrasi keuangan atau umum kita mengenal dengan bendahara begitu. Nah, ini adalah bagian penting dari tata usaha dan juga administrasi sekolah. Kita masuk ke berikutnya, langsung saja kita ke fungsi dan juga pelayanan dari tata usaha itu sendiri. Nah, untuk anak-anak MPLS, saat kita punya urusan yang terkait dengan tata usaha, ada beberapa layanan yang mungkin bisa kalian dapatkan saat berkunjung atau masuk ke bagian tata usaha. Nanti untuk tempat dan lokasi akan disebutkan langsung, dijelaskan langsung oleh bagian sarana dan prasarana. Tapi untuk hari ini kita fokus di bagian fungsi dan juga pelayanannya. Yang pertama, bagian tata usaha ini bisa memberikan informasi terkait dengan profil maupun data sekolah. Jadi seandainya dibutuhkan, baik oleh lembaga, masyarakat, atau orang tua membutuhkan profil tentang sekolah, silakan saja bisa mengontak bagian tata usaha. Kepada siapa nanti kalian berhubungan dengan tata usaha, nanti juga akan saya sebutkan. Kemudian yang kedua adalah tentang pendataan data guru, karyawan, dan juga siswa. Jadi tata usaha ini berperan penting dalam mengelola pendataan dan juga pengumpulan data, baik guru, karyawan, termasuk juga siswa kalian sendiri nantinya. Kemudian yang ketiga, pelayanan yang bisa kalian dapatkan di bagian TU adalah pelayanan untuk permintaan surat. Ini suratnya bisa macam-macam, bisa mulai dari surat izin kegiatan ataupun juga bisa rekomendasi beasiswa. Nah, rekomendasi beasiswa ini biasanya untuk beasiswa keluar yang disediakan oleh lembaga luar selain dari pemerintah. Kemudian untuk izin kegiatan, biasanya ini kaitannya dengan izin ekstra, kemudian izin kegiatan di luar yang kegiatannya dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan biasanya menginap juga, seperti itu. Kemudian yang keempat, fungsi lain dari tata usaha juga sebagai koordinator untuk pengajuan dan juga pencairan beasiswa. Utamanya adalah beasiswa PIP. Nah, PIP mungkin selama SMP ada yang sudah pernah dapat. Nah, nanti bagian TU akan bekerja sama dengan Humas untuk mengatur baik pengajuan maupun pencairan beasiswanya. Nah, untuk PIP sendiri sebenarnya ini fleksibel ya, sekolah hanya bisa di tahap proses pengajuan, nanti hasil akhir dan pencairan itu menunggu kabar lebih lanjut dari pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pusat informasi juga untuk peminjaman barang dan juga tempat. Jadi kalau misalkan adik-adik di MPLS ini membutuhkan barang untuk kegiatan di kelas, misalkan LCD ataupun speaker dan lain-lain, ataupun tempat khusus untuk misalkan mau membentuk studi klub dan lain-lain. Nah, itu bisa berhubungan dengan tata usaha. Nanti akan diarahkan terkait dengan izin-izin tersebut. Kira-kira ini ya fungsi utama untuk bagian tata usaha. Nah, ini tim yang bergerak di bagian tata usaha. Nah, kaitannya nanti berhubungan langsung dengan layanan yang kalian bisa dapatkan. Yang pertama, beliau ini adalah Ahmad Bukhori, Pak Buk panggilannya, job title-nya sebagai Kepala TU dan juga Koordinator PIP dan lain-lain. Nah, beliau inilah yang nanti mengontrol jalannya tata usaha terkait dengan layanan yang nanti bisa kalian terima.
Kemudian ada Mas Johan Andri, Mas Jo ya panggilannya. Ini adalah bagian surat menyurat. Nah, bagian ini nanti yang akan menyediakan pelayanan terkait dengan surat izin dan lain-lain. Kemudian ada Bu Hanifatus Sadia, Bu Hani ya. Nah, job title-nya nanti mengurus di bagian data induk siswa. Nah, data-data yang kalian kumpulkan melalui Pak Buhori nanti akan ditransfer ke bagian data induk oleh Bu Hanifa. Dan terakhir ini layanan yang mungkin akan sering kalian akses, yaitu bagian penggandaan atau fotokopi. Nanti akan dilayani oleh Bu Ika Dewi Safitri atau biasanya dipanggil Bu Ika atau Mbak Ika gitu ya. Ini kira-kira mungkin orang-orang yang akan sering begitu ya terlibat pada pelayanan di bagian tata usaha. Oke. Nah, satu bagian lain yang menjadi poin penting pada bagian tata usaha adalah saat ujian nanti akan ada kartu kendali ujian. Nah, ini penting ya. Saat nanti akan dilaksanakan ujian, kalian akan mendapatkan kartu kendali tersebut berdekatan dengan waktu menjelang ujian atau ulangan. Nah, fungsi dari kartu kendali itu apa? Sebagai validasi untuk kegiatan-kegiatan sebagai syarat utama untuk mengikuti ujian. Nah, bila mana di dalam kartu kendali itu ada bagian yang tidak bisa terpenuhi, utamanya karena administrasi keuangan, nah nanti orang tua bisa datang untuk melunasi ataupun bisa juga untuk melakukan penundaan pembayaran. Siapa yang dihubungi? Nanti ada kami di bagian humas, berarti bisa ke saya atau mungkin bisa ke Bu Sulamia. Nanti Bu Sulamia juga akan hadir di sesi presentasi ini. Baik. Bagaimana kira-kira ada yang kurang jelas di bagian tata usaha? Nanti bisa diteruskan langsung ke bagian admin ya, bila mana ada yang perlu dijelaskan kembali. Saya lanjut ke bagian administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan ini tugas utamanya adalah satu, membuat rencana anggaran kegiatan operasional sekolah atau kita kenal dengan istilahnya RAPBS. Jadi orang kalau mau belanja, nah di rumah kan mesti punya ya struk pembelian, mau beli apa. Nah di sekolah juga ada, tapi dengan bahasa lain kita sebut dengan RAPBS. Kemudian yang kedua, bendahara juga bisa melayani kebutuhan keuangan untuk kegiatan operasional sekolah. Kemudian yang ketiga, bendahara adalah membuat laporan-laporan keuangan terkait dengan program-program pendanaan di SMA di Ponorogo Tumpang. Nah, nanti bendahara akan dibantu dengan staf, namanya staf administrasi. Nah, bagian ini nanti yang akan membantu kalian untuk mendapatkan layanan pembayaran. Pembayaran misalkan infak bulanan atau SPP, kemudian daftar ulang, terus biaya ujian-ujian, LKS, dan sebagainya. Jadi sebenarnya bendahara dan staf ini satu kantor, tapi fungsinya berbeda. Kalau bendahara lebih ke bagian paling penting di dalam sekolah, nanti untuk pelayanan akan disediakan atau dilayani oleh bagian yang namanya staf administrasi. Siapa saja? Nanti komponennya ini ada Bu Niki yang pertama, ini adalah bendahara sekolah. Kalian akan paling banyak sekali mungkin berhubungan dengan beliau kalau kaitannya dengan pembayaran. Kemudian untuk staf administrasinya nanti Bu Yovita atau mungkin kita kenal dengan Bu Jovita gitu ya atau Mbak Jo. Itu kira-kira untuk bagian administrasi. Nah, sebenarnya kenapa ini? Ada yang bernyanyi. Nah, ini bagian paling penting sebenarnya, koordinasi antara humas, TU, dan juga bendahara. Jadi humas, tata usaha, dan bendahara ini punya peran penting di sekolah. Nah, teamwork-nya seperti apa? Nanti koordinasinya, humas akan bekerja sama dengan kepala TU untuk merekomendasikan siapa-siapa saja yang bisa kita ajukan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi utamanya mungkin PIP dan lain-lain. Seperti apa syarat-syaratnya? Nah, itu nanti akan disosialisasikan lebih lanjut saat ada programnya. Kemudian juga terkait validasi kartu kendali juga kita akan bahas bersama. Kemudian koordinasi dengan humas, ini terkait dengan rekomendasi SPP variatif. Kita tahu ya bahwa di SMA Dipo ini SPP-nya variatif, tergantung dengan kemampuan orang tua. Jadi ada grade A, grade B, dan grade C. Nah, terkait ini nanti akan disampaikan oleh Bu Sulamia. Kemudian yang kedua, humas juga akan berkoordinasi dengan bendahara terkait dengan rekomendasi potongan biaya. Jadi seandainya dari orang tua kalian merasa bahwa biaya di bagian SPP atau daftar ulang dirasa terlalu tinggi, nah bisa berhubungan langsung dengan humas
untuk nanti kami teruskan ke bendahara. Barangkali mungkin bisa dilakukan pemotongan atau keringanan biaya. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi untuk bantuan dan juga subsidi. Nah, bantuan apa yang bisa kalian peroleh? Nah, biasanya kami juga saling berkoordinasi untuk terkait misalkan ada biaya PIP beasiswa PIP, kemudian bantuan atau subsidi pulsa atau bantuan dari donatur dan juga anak yatim juga kami koordinasikan bersama. Jadi teamwork kami di bagian humas itu bisa kemana-mana. Nah, salah satunya adalah ke bagian TU, kemudian juga ke bagian bendahara. Nah, itu saja dari saya terkait dengan tata usaha dan bendahara. Berikutnya akan langsung disambung oleh rekan saya di asisten humas Bu Sulamiah. Kepada Bu Sulamiah kami persilahkan. Silakan Bu Sul. Korek kameramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sulamiah, biasa dipanggil Bu Sul. Baiklah, kami dari tim Humas akan menyampaikan materi berikutnya tentang pelayanan kehumasan. Mas Dharma, tolong materinya. Pak Muja. Baiklah, untuk masalah pelayanan humas ini ada kaitannya dengan pengajuan masalah keringanan biaya. Jika orang tua kamu nanti ingin meringankan biaya kamu untuk sekolahnya, berarti itu ada bermacam-macam grade-nya ya. Tapi yang pertama adalah harus mengurusi keringanan dulu. Surat keringanan adalah yang pertama mengurusi di RT, RW, kemudian di desa. Supaya katakanlah hasilnya grade A mungkin bisa menjadi B atau C berdasarkan kemampuan masing-masing. Sekolah tidak langsung memberi grade yang C, tetapi sekolah harus tahu bagaimana keluarga kamu, ayah kamu kerjanya apa, penghasilannya berapa. Nah, kemudian setelah itu katakanlah jika kalian itu nanti kalau sudah menjadi siswa, misalnya SPP-nya menangguhkan dulu, nah ya belum bisa membayar, otomatis orang tua harus datang ke sekolah. Jika sudah datang ke sekolah, tentunya ada humas yang menerima, yaitu dengan cara mengisi dari buku penangguhan. Kapan bisa bayar, tanggal berapa, nah, baru tim humas bisa menangguhkan pembayarannya. Kemudian pusat informasi bisa menghubungi pertama yaitu Pak Muja dengan nomor itu, yang kedua adalah Bu Sul. Jadi jika ada sesuatu, sekiranya orang tua kamu ada keberatan tentang SPP, daftar ulang, ya itu bisa menemui tim humas. Kemudian penghubungan antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Jadi humas itu bisa berkolaborasi dengan masyarakat, orang tua, dan siswa. Lanjut. Hal penting. Siswa tidak bisa mengajukan keringanan sendiri, tetapi harus dengan menghadirkan orang tua atau wali. Siswa yang memperoleh fasilitas dalam bentuk beasiswa dan keringanan wajib 1. Meningkatkan prestasinya atau tidak non remedial. Yang kedua, menyelesaikan sekolah sampai lulus. Itu sampai 3 tahun. Nah, itu hal penting harus diperhatikan.
Kemudian jika nanti orang tua kamu mengharapkan keringanan, tolong sampaikan kepada kami sebagai humas, misalnya Pak atau Bu, orang tua saya keberatan untuk SPP-nya atau daftar ulangnya. Silakan menemui Pak Muja atau mungkin Bu Sul. Nah, nanti humas bisa menerangkan bagaimana cara-cara untuk mengajukan keringanan sekolah. Karena sekolah tidak langsung bisa bebas SPP-nya, nggak bisa. Jadi sekolah harus tahu bagaimana kondisi orang tua kamu, mulai dari pekerjaannya apa, penghasilannya bagaimana, kemudian apa sudah, katakanlah sudah bekerja lagi atau mungkin masih tidak bekerja karena masa pandemi. Nah itu nanti akan disampaikan kepada kami sebagai humas, nanti bisa menjawab orang tua kamu. Itu mungkin sebagai tambahan dari Pak Muja, jika nanti ada kurang pahamnya bisa menemui kami di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sul. Jadi anak-anak, beliau adalah partner saya nanti di bagian kehumasan. Ingat-ingat wajahnya. Jadi nanti kalau ada perlu terkait dengan kehumasan, bisa menghubungi saya ataupun Bu Sulamiyah. Kami kembalikan ke pembawa acara Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih. Ya, para peserta MPLS, jadi kita sudah melalui banyak sekali materi ya. Jangan lupa untuk dicatat poinnya. Nanti apa yang dipresentasikan oleh Bapak Ibu guru tadi akan di-share melalui WA. Jadi bisa dibaca kembali ya. Bisa dibaca kembali, bisa dicatat kembali. Misal ada yang ketinggalan, tadi mau saya catat tapi sudah slide-nya sudah pindah, penjelasannya sudah berlalu. Nah, nanti bisa disimak kembali ya. Jadi itu tadi sebagai akhir dari kegiatan yang kita dibatasi waktu sampai pukul 10. Maksimal setiap hari kita Zoom meeting sampai pukul 10 ya. Jadi tadi saya ingatkan kembali untuk para peserta bahwa tadi sudah ada materi tentang yang pertama struktur kurikulum. Jadi mata pelajaran apa saja yang akan didapatkan selama ada di SMA Diponegoro Tumpang ini ya, khususnya yang kelas 10. Ya, karena nanti begitu kelas 11 ada perubahan pelajaran mata pelajaran ya, walaupun hanya 1-2 mapel. Yang pasti mata pelajaran peminatan itu tetap ya. Kemudian yang kedua bagaimana memilih peminatan ya. Nanti para peserta itu jangan seadanya untuk memilih ya, karena ini harus dipastikan betul dengan 3 kriteria tadi. Mana pelajaran yang paling disenangi? Mana pelajaran yang kalau SMP nilainya paling bagus sendiri di bidang MIPA, IPS atau bahasaka gitu ya. Kalau MIPA dilihat tuh matematikanya, IPA-nya bagaimana nilainya. Kalau tidak terlalu tinggi itu kan menunjukkan bahwa saya kurang minat ya, kurang senang begitu ya. Nah, kalau misalkan yang tinggi kok IPS ini ya, sejarah saya bagus, kemudian nilai ekonomi kok bagus. Nah, ambil aja IPS ya. Termasuk bahasa, kalau bahasa Inggrisnya kok lancar ya ambil bahasa. Nanti untuk bahasa ya, bahasa peminatan di SMA Diponegoro itu pakai bahasa Jepang ya. Jadi jurusan bahasa itu di berbagai sekolah bisa beda-beda, ada bahasa Jerman, Prancis. Tapi kalau SMA Diponegoro pakai bahasa Jepang ya. Nanti pastikan ya ada keminatan ya, kesenangan terhadap bahasa-bahasa tersebut jika memilih jurusan bahasa gitu ya. Jadi ini merupakan kebebasan dari kalian sebagai peserta didik untuk memilih itu ya. Sekolah nanti memberikan rekomendasi misalkan ada yang dikiranya salah pilih gitu ya. Sekolah nanti akan di akhir seminggu lagi ya, kalian akan melaksanakan tes psikologi. Ya, tes psikologi itu biasa saja, bukan ujian ya. Hasilnya nanti bisa digunakan untuk salah satunya menentukan peminatan. Misalkan kalian itu, wah saya ini senang di MIPA, loh ternyata sesuai tes psikologi kalian ini ternyata ahli bahasa gitu loh, ada bakat di bidang bahasa. Nanti sekolah akan memberikan pendampingan ya, dijelaskan begitu ya, walaupun tidak harus memaksakan. Pilihan terakhir ada pada murid dan orang tua kalian bagaimana nanti memberikan arahan ya. Oke, yang ketiga tadi juga sudah ada penyampaian tentang ke bagian humas, bagaimana ini pembiayaan yang mudah di SMA Diponegoro Tumpang, banyak beasiswa dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir, yang pasti Bapak Ibu guru terbuka untuk di WA ya, di grup kelas kalian yang berisi 10
teman-teman kalian dan 2 Bapak Ibu guru serta 1 pengurus OSIS yang mendampingi. Nah, itu silakan digunakan untuk bertanya-tanya ya. Itu boleh saja. Tugas pada hari ini ya kepada para peserta didik nanti adalah menonton video profil guru ya melalui YouTube yang akan di-share melalui WA. Jadi gurunya siapa saja ya, nanti dicatat di blog note. Gurunya banyak di sini, ada 72 ya, banyak sekali. Nanti di-share PDF-nya juga ya. Guru ini siapa, guru ini ngajar apa, gitu aja ya. Ini guru kan belum ketemu langsung ya untuk semua. Nanti mungkin 2 minggu lagi baru ketemu langsung satu persatu. Waktu pelajaran tatap muka ya. Kemudian tugas yang kedua adalah mengisi Google Form. Nanti linknya akan diisi melalui grup WA juga. Google Form pilihan peminatan ya, tapi ngisinya bukan hanya langsung milih MIPA, IPS, bahasa tidak, tapi diawali dengan mengisi data-data dulu ya, nama, alamat dan seterusnya, disiapkan nilai ujian sekolahnya ya, disiapkan SKHU-nya ya. Jadi para peserta nanti sambil ngisi G-Form, Google Form nanti formulir online-nya nanti itu tolong disiapkan nilai US. Berapa nilai matematika ujian sekolahnya, berapa nilai IPA-nya. Nah, itu nanti diisikan juga di sana. Ya, jadi disiapkan itu dulu. Kemudian nanti juga akan ditanya, kepengin jadi apa? Lah, itu diisi. Baru terakhir menentukan pilihannya. Untuk peserta didik boleh memilih 2 ya. Jadi pilihan yang paling utama menjadi pilihan 1 nanti. Misalkan pilihan 1 saya MIPA, gitu ya. Pilihan kedua saya IPS, itu boleh ya. Tapi yang nanti yang menjadi penentuannya hanya 1 peminatan ya, tapi nanti ada pilihan 1 yang utama, ada pilihan 2 alternatif. Misalkan saya pengen MIPA, tapi kalau misalkan dianggap tidak mampu, IPS saja tidak apa-apa deh. Nah, itu ya pilihan keduanya tulis IPS gitu ya. Atau kalau sudah yakin saya IPS, ya sudah IPS, nanti pilihan keduanya isi terserah. Ya, jadi pilihan pertama nanti yang akan menjadi acuan utama Bapak Ibu guru menentukan kalian milih apa. Nanti hari ini sudah harus dipikirkan ya, pilih mana itu. Jadi itu untuk peminatan itu yang paling urgent ya, paling penting juga karena untuk nasib 3 tahun kalian ke depan dan masa depan setelah lulus SMA Diponegoro Tumpang ya. Kadang-kadang ada, wah saya lulus enggak mau kuliah Pak, mau kerja. Kalau di SMA Diponegoro Tumpang itu disarankan kuliah sambil kerja bagi yang kepingin kerja. Jadi tetap berlanjut pendidikannya, kerjanya juga oke. Sudah banyak contohnya ya, alumni-alumni SMA Diponegoro. Nanti hari Rabu, hari Kamis akan dapat informasi banyak tentang ini. Jadi apa sih lulus dari SMA Diponegoro kan gitu ya. Oke, saya kira itu saya beri kesempatan hanya 5 menit. 1 penanya jika ada, raise hand atau mikrofon dibuka, enggak apa-apa. Saya tanya Pak gitu ya. Silakan 1 anak saja. Raise hand atau bilang saya bertanya. Ada 200 buahnya ini 200 anak tahu masa enggak ada sama sekali? Silakan. Ada? Saya di mana ini? Iya, jangan di-unmute ya. Jangan di-unmute. Dibuka. Oh ya, silakan. Silakan. Langsung disampaikan pertanyaannya. Mau tanya yang antropologi ngono apa, Pak? Antropologi ini apa, Pak? Antropologi apa, Pak? Mohon pakai. Oke, silakan Bu Fauzul. Wenda sudah ada. Ya, itu bagian dari bantu jawab punyanya bahasa. Ya, monggo Pak Muja. Nggih. Apa? Saya Pak Bufa, Karma. ya. Oh ya, Bufa. Ya. Mas Dharma? Iya, untuk antropologi itu setahu saya karena saya juga bukan berasal dari bahasa ya, nanti mungkin Pak Muja akan melengkapi. Untuk antropologi setahu saya pelajarannya itu tentang sosial budaya masyarakat. Nggih Pak Muja. Kurang lebih demikian. Nggih. Ilmu yang mempelajari tentang budaya ya, budaya masyarakat. Ya, antropologi. Jadi budaya masyarakat. Jadi kalau sosiologi itu sosial ya, hubungan antar manusia. Kalau antropologi budaya. Lebih cenderung kepada kebudayaan.
budaya-budaya manusia gitu ya. Itu jurusan khas bahasa ya. Jadi mungkin yang pengen bahasa antropologi ya, sila itu tadi ya. Jadi selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sastra ya, bahasa Jepang ada antropologi, itu peminatannya. Supaya tahu betul ya, pertanyaannya harus ditanyakan ini, jangan-jangan enggak tahu ya. Kalau fisika, kimia, biologi sudah tahu semua ya. Fisika, kimia SMP ada ya. Kimia itu tentang zat-zat ya. Nah, kalau berhubungan dengan zat ya, CO2, H2O, itu kimia ya. Kemudian kalau IPS, sosiologi tahu ya, ilmu sosial ya, tentang hubungan masyarakat. Kemudian ada ekonomi. Kalau ekonomi ada di SMP. Ada ekonomi, ada geografi. Geografi kan juga ada di SMP ya. Nah, jadi itu. Jadi dilihat ya, kalau milih jurusan nanti peminatan dihati-hati mana yang paling minat betul, nanti yang kira-kira saya ini bisa mengikuti, gitu ya. Jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan, gitu ya. Kalau SMA mau kuliah dimanapun bisa, ya, negeri swasta bisa. Hanya beberapa jurusan yang harus tertentu MIPA, kayak kedokteran, TNI harus MIPA atau IPS. Tapi kalau yang lain-lain yang selain itu hampir semuanya bisa, ya. Misalkan seni rupa itu mau jurusan apa bisa itu, ya. Mau nanti kuliahnya di jurusan apa. Perawat pun bahkan ya bisa di perguruan tinggi manapun itu juga bisa di berbagai jurusan ya. Gampang lah nanti kalau mau kuliah itu jurusan itu mudah saja. Tapi untuk menentukan pastikan sesuai minat. Ya. Sesuai minat, lihat nilai di SMP. Ya. Hati-hati. Jangan ikut teman ya. Ini kamu IPS, yowis aku IPS sekelas gitu ya. Nanti kamu dipisah loh ya. Ini ada SMP yang satu SMP-nya satu bangku dari SMP sampai lulus 3 tahun. Wah, nanti di SMA ya dipisah pasti ya. Jangan banyak, biasanya ada yang mintain teman saya tak sudah terlanjur dekat harus satu kelas, nggak bisa ya. Nanti yang menentukan kelasnya sekolah. Oke, terima kasih. Satu saja pertanyaannya, nanti pertanyaan lain lewat WA ya. Itu saja, jangan ditutup dulu, jangan out dulu ya para peserta. Pengumuman untuk besok jangan terlambat ya. Besok pukul 7.45 karena besok adalah materi sangat penting dari Muspika ya, dari Koramil, dari polisi, dari tentara dan seterusnya yang akan menjelaskan hal sangat penting dan itu tidak boleh sampai terlambat ya. Masuk 7.45 dan sampai jam 10 seperti ini. Semua siswa wajib 5 hari mengikuti Zoom meeting akan dipresensi sehingga bisa mendapatkan sertifikat MPLS sehingga tidak harus mengulang MPLS ya. Terakhir, terima kasih sudah bergabung memilih sekolah yang sangat tepat, sangat benar untuk masa depan kalian semuanya. Semoga masa depan kalian semuanya cerah, baik, bagus, sehat, terhindar dari segala penyakit, hati-hati, tetap pakai masker, jaga jarak. Terima kasih. Saya tutup, saya kembalikan kepada Mas Dharma selaku admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak pemateri. Untuk adik-adik, sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali besok sesuai instruksi. Kemudian ada hal yang perlu saya ingatkan, yang lainnya. Untuk Twibbon, silakan adik-adik buat. Jika tidak bisa membuat, bisa minta bantu temannya, di-share di Instagram dan lainnya. Nanti akan ada pengumpulan lewat Google Form juga. Selama kegiatan ini mungkin di hari terakhir untuk pembuatan Twibbon. Nanti akan diupload di Instagram Smart kita semuanya sesuai itu. Maka tolong dikasih foto-foto yang terbaik. Jangan dikasih foto-foto yang aneh-aneh. Begitu saja. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf di hari pertama masih ada beberapa kendala teknis. Di kemudian hari semoga tidak terjadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kipalok, Bang. Bang Kipalok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kontak. Mana gorengan? Berisok keras. Nek ketemu ya. Amel, Mas. Pewan, Bang, pewan. Burik, kita pewan, Dek.
Ayo Parpo. Balok ke balok. Woi. Menang.